Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan cerita yang berjudul Tumbal Kepala untuk Jembatan. Dan cerita ini ditulis oleh Kang Cerita. Dan kalian bisa banget kok kunjungi tweet beliau ya, di @angah_put. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya, gengs. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Kalian pasti udah gak sabar kan? BTW, Michan masuk ke prolog dulu nih. Tumbal kepala untuk jembatan. Saya tidak tahu harus memulai utas ini dari mana. Entah utas ini pendek atau panjang, namun saya hanya menceritakan kejadian yang telah diceritakan narasumber. Ya, bisa dibilang ini hanyalah social experience-nya beliau. Pertama, kenapa saya bisa bertemu beliau? Jadi waktu itu pulang dari kerja sekitar jam 11 malam ya. Saya mendapat musibah yang mana ban motor yang saya kendarai tiba-tiba bocor. Panik lah. Bayangin, jam 11 malam, tentu jarang ada bengkel motor yang buka kan. Jadi singkat cerita, saya berhasil menemukan bengkel yang masih buka nih. Melaju dong ke bengkelnya tanpa basa-basi. Bang, masih buka bang. Jadi abang ini tuh gelagatnya bahasanya seperti orang Medan gitu. Tapi nggak tau lah ya asli orang Medan atau bukan. Ya masih lah dek, kenapa? Ban motor kau bocor. Iya nih bang, tolong tambalin bang. Kalau nggak bisa ditambal, ganti ban dalam aja bang. Tanpa basa-basi, abang tadi langsung aja tuh nambalin ban motor saya. Ya seperti abang-abang bengkel pada umumnya gitulah. Dan kami berdua tidak ada yang mau mulai percakapan. Ya begitulah, saya yang sedang sibuk dengan gadgetnya, dan abangnya tadi sibuk nambalin ban motor saya. Singkat cerita, dia udah selesai tuh nambalin motor saya. Dia pun duduk di sebelah saya dengan kursi panjang yang ada di situ. Karena udah malam juga ya, jadi saya mau pulang. Langsung aja nanya berapa ongkosnya. Berapa bang? Ucapku sambil mengeluarkan dompet. Bukannya mengatakan berapa ongkosnya, dia malah menyuruh saya duduk dulu. Nanti dululah Lup. Lop atau kolop itu sebutan biasa orang Jambi dengan arti anak. Bisa kau main catur? Tanya si abang itu. Ya kebetulan aku itu emang suka main catur. Semakin lawan hebat, aku semakin tertantang. Karena penasaran dengan abang itu, aku pun mengiyakannya. Bentar ya, kau bisa minum kopi ndak? Tanyanya lagi. What's lelucon apa ini? Saya tertawa ketika abang itu menanyakannya. Ya bisa lah bang, lucu bang kalau anak muda sekarang gak bisa minum kopi, umpatku. Haha, tak kira kau tak bisa minum kopi, soalnya dari pakaian kau, kayak orang-orang yang gak suka minum kopi, ucapnya yang langsung masuk ke dalam rumah. Ya begitulah, memang di daerahku semua ternilai dari cara orang berpakaian. Kebetulan saya itu memang suka memakai kemeja, ya pokoknya terkesan rapi gitulah. Jadi abang itu berpikir saya gak suka minum kopi. Apalagi kopi low class gitu kan. Nyatanya enggak, malah saya lebih doyan kopi low class daripada high class. Singkat cerita nih, tak lama abang tadi tuh keluar membawa papan catur dan 2 cair kopi. Nah Lop, untuk kau 1, untuk abang 1, ucapnya sambil memberikan kopi itu. Kami pun duduk berseberangan di kursi panjang itu dengan papan catur di tengah-tengah. Oh iya Lop, kita kalau mau main catur ini tak nyaman rasanya kalau belum kenalan. Siapa namamu? Ucap abang itu sambil mengeluarkan tangannya. Nama saya Putra bang. Asli orang sini. Tambahnya. Iya bang, kalau abang siapa namanya? Panggil aja abang Ucok. Abang ini asli orang T, merantau ke sini. Payah Lup kalau abang di sana kerja gila terus. Ucapnya sambil membuka papan catur dan mulai menyusun bidaknya. Begitu pula dengan aku yang juga menyusun bidak catur bagianku. Kerja gila apa maksud abang ini? Gumamku di dalam hati. Penasaran, itulah yang pertama ada di benakku. Namun aku urungkan niat itu bertanya kepadanya, takut abangnya tersinggung aja. Bisa habis aku. Permainan pun dimulai. Namun anehnya abang Acok setiap kali memakan bidak caturku, dia selalu mengatakan, kau putus pala kau. Hah, mampus butong balak kau. Ya, maksud dari ucapannya itu semacam memutuskan kepala bidak-bidak caturku. Ya, seperti itulah. Singkat cerita, akhirnya aku memenangkan babak pertama.
Gila, ternyata kau hebat juga mainnya nak, pujinya kepadaku. Aku hanya tersenyum, namun di dalam hati aku menyombong. Aduh bang, juara kampung ini mau dilawan. Abang ini udah banyak lupa. Dulu waktu masih ikut kawan kerja gila itu seringlah main sambil nunggu korban. Tambahnya yang kembali menyusun bidak catur. Korban? Apa maksudnya ini? Batinku. Kalau boleh tahu, korban dari kerja gila yang abang maksud itu apa bang? Ucapku mencoba memberanikan diri menanyakan hal itu kepadanya. Alah, kayak gak tahu aja kamu Lup. Kerja yang culik bocah untuk dijadikan tumbal jembatan besar itulah. Seketika batinku berdetak. Tiba-tiba raut wajah bang tadi itu berubah. Hening sejenak, dia fokus memandang papan catur yang ada di depannya. Bang Acok, ucapku yang membiarkan lamunannya. Tutup aja Lup papan caturnya, abang ada sedikit kisah ini. Ucapnya sambil mengangkat gelas kopi. Papan catur pun aku tutup kembali dan bidak-bidak caturnya aku masukkan ke dalam lipatan papan tersebut. Kemudian dia menawarkan rokok kepadaku. Nah Lup, bisa ndak kau menghisap rokok jambu? Rokok jambu yang dimaksud di sini adalah sejenis rokok kretek gitu yang tanpa filter. Maaf bang, saya tidak bisa merokok. Ucapku menolaknya secara halus. Ya bukan berarti aku benar-benar tidak bisa merokok. Tapi aku malas aja ngisap rokok jambu abang itu. Rokoknya itu ada bekas-bekas noda hitam gitu. Ya maklum juga sih namanya pekerja bengkel. Jadi mungkin biasa bagi dia namun tidak untuk aku. Apalagi di zaman pandemi kayak gini kan. Ya lebih baik aku menolaknya saja. Dia pun membakar rokoknya menghisapnya dalam-dalam dengan mata yang menuju langit-langit. Abang ini kemarin terjebak diajak orang kerja. Ya namanya juga butuh duit kan. Pasti maulah abang, tambahnya. Terus bang, pekerjaan apa yang ditawarkannya kepada abang? Tanyaku. Bang Acok pun menghela napas panjang. Mutuskan kepala budak untuk dijadikan tumbal. Ada rasa takut namun penasaran, begitulah yang kurasakan. Karena memang dulu aku salah satu anak yang percaya ataupun takut dengan ucapan orang tua dulu yang melarangku untuk pergi main jauh-jauh. Orang tuaku selalu mengatakan, kalau ada orang turun dari mobil dan menawarkan uang, permen, atau semacamnya, jangan mau ikut. Begitulah pesan orang tuaku dulu. Namun semakin besar aku semakin tidak percaya akan hal itu. Meski waktu kecil sering bersembunyi ketika mobil jeep lewat. Namun malam itu semua terjawab. Rokok pun dihisap dalam-dalam. Terdengar suara percikan dari api rokok tersebut. Sejarah kenapa orang dulu jika ingin kuat ataupun kokoh dalam membangun jembatan harus menggunakan kepala. Itu berasal sejak zaman penjajahan dulu. Jadi dulu itu orang kita pernah bertanya kepada penjajah itu, Mister, bagaimana caranya membangun jembatan yang kuat dan kokoh? Tanpa mengatakan apapun, kompeni itu hanya menuju kepala orang pribumi itu, tambah Bang Acok. Aku yang mendengarnya hanya diam, karena memang cerita itu sudah pernah aku dengar dari sumber manapun. Terus awal mula abang bisa terlibat sewaktu kapan bang? Jadi waktu itu, kota A mau bangun jembatan besar yang menghubungkan ke kota B. Dari situlah ada kawan abang nawarin kerja tuh. Dan dari sinilah kita mulai cerita dari Bang Ucok. Terlihat seorang pemuda berbaring di pos ronda desa. Pemuda yang memiliki postur tubuh kecil namun tegap dan berisi. Tiba-tiba ada seseorang menghampirinya. Woi, bangun. Tidur buat kerjaan kau. Ucap seorang pemuda. Tancuk kau nih bar. Aku ini bukannya tidur. Kau ini bikin orang terkejut aja. Ucap pemuda yang tengah berbaring di pos ronda itu. Jadi kalau tidak tidur, tadi itu kau lagi ngapain? Ngayal janda kamu ya? Ucap Akbar sambil tertawa. Aku ini lagi pusing bar. Udah tidak kerja. Saya ini bisanya bongkar pasang motor. Mau buka bengkel di kampung ini, takut gak laku. Modal juga gak ada. Keluh Acok sambil menghela nafas. Kamu mau kerja di tempat proyek aku kerja ini gak Cok? Emang masih nerima? Kemarin kata kamu udah gak bisa. Ada, tapi bukan di bagian lapangan Cok. Tapi kau sanggup gak? Ucap Akbar dengan nada yang sedikit meragukan. Kerja apa aja aku maulah bar. Yang penting dapat duit, biar aku bisa buka usaha. Ucap Acok. Akbar dan Acok pun setuju dan Akbar menyuruh Acok untuk datang ke lokasi yang besok ditentukan.
Keesokan harinya Acok pun ke rumah Akbar. Dia datang lebih pagi. Setelah bertemu Akbar, mereka pun pergi ke tempat janjian yang dikatakan Akbar, di sebuah rumah gubuk atau biasa disebut rumah para kuli bangunan. Di tepian sungai yang terlihat pasak tiang jembatan yang belum dipasang dengan sempurna karena arus sungai yang deras. "Mana kuli yang lain, Bar?" ucap Ucok yang sedari tadi tidak melihat siapapun. "Yang lain lagi diliburkan, Cok, menjelang dapat tumbal," ucap Akbar yang berjalan ke arah rumah tempat ketua proyek tersebut. "Tumbal," batin Acok. Namun dia tidak ingin menanyakan lebih lanjut. Mereka pun masuk ke salah satu tempat tinggal ketua proyek yang terbuat dari kontainer tersebut. Di dalam terlihat sudah ada 2 orang dengan badan yang besar serta tegap. Sebut saja nama orang tersebut, Codet dan Gondrong. Menurut Bang Acok waktu itu perawakan 2 orang tersebut sangatlah seram. Yang satu memiliki codet di bagian mata hingga pipi, yang satunya berambut gondrong dengan sebelah mata seperti bekas tersiram air keras. Ketika melihat mereka datang, 2 orang tadi terus memandangi mereka. Terlebih Acok. Tak lama ketua dari proyek jembatan itu pun keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat mereka berkumpul. Diam. Tidak ada yang memulai percakapan. Semua hanya saling tatap satu sama lain. Hingga Bang Codet pun membuka pembicaraan. "Berapa kau nak bayar kami untuk 1 kepala?" "Dek, apa-apaan ini?" batin Acok bertanya-tanya, namun dia berusaha tenang. Acok tahu jika 2 orang di hadapannya ini bukanlah sembarangan orang. Ketua proyek ini seperti memikirkan sesuatu. "Akan saya hargai 100 juta per kepala, dan saya butuh setidaknya 4 untuk mengisi setiap pilar di tengah yang arusnya cukup deras," ucap ketua itu. Semua seolah mengerti kemana arah pembicaraan ini kecuali Acok. Dia sedari tadi masih bingung. "Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami butuh mobil beserta sopirnya agar bisa lebih mudah dan cepat kami mendapatkannya," ucap Gondrong. Lalu tiba-tiba ketua memanggil Akbar yang berada di belakang 2 orang tadi. "Akbar, apakah teman kamu yang bicarakan itu sudah siap?" "Oh iya Pak, ini orangnya," ucap Akbar sambil mendorong Acok perlahan yang berbisik ke telinganya. "Cepat Cok, maju, kau mau kerja nggak?" Acok maju perlahan sambil menyenggol-nyenggol Akbar yang sedari tadi mendorongnya. "Kamu bisa bawa mobil nggak?" "Bisa Pak," ucap Acok sambil mengangguk. "Jadi benar kamu mau kerja ini? Emang kerjanya kayak gimana Pak?" "Yang jelas gajinya jika berhasil akan diberikan 100 juta lebih. Jika masih bingung dengan pekerjaannya, tanyakan saja kepada mereka berdua," ucap ketua sambil menunjuk Codet dan Gondrong. Acok pun memandang mereka berdua. Namun kali ini mereka tersenyum yang sedikit menyeringai. "Kapan kami mulai bergerak?" ucap Codet yang menanyakan kepada ketua. "Kemungkinan besok, karena mobil yang sudah saya pesan untuk kalian belum datang," ucap ketua. "Kenapa tidak mencari yang sekitaran sini aja? Bukankah lebih cepat?" ucap Codet sambil tertawa. "Jembatan ini proyek besar. Warga akan curiga jika nanti mendapat kabar ada anak warga yang hilang. Lagian juga keuntungan pembuatan ini dananya cukup banyak menguntungkan. Tidak ada salahnya jika saya mengeluarkan modal yang lumayan besar," pungkasnya. Acok hanya mengikuti kemana arah pembicaraan mereka. Sejujurnya, Acok masih bingung dengan semua ini. Keesokan paginya, Acok sudah ditunggu Gondrong dan Codet di tempat biasa dijanjikan. Terlihat mobil jeep berwarna hitam sesuai yang dijanjikan ketua proyek pada hari itu. "Nah itu, akhirnya anak itu baru datang. Kita udah lama menunggu sampai ketiduran begini," gerutu Codet melihat Acok dari kejauhan. "Jalan cepat sedikit lah, jangan seperti penganten," tambah si Gondrong. Acok yang melihat mereka berdua marah, lantas mempercepat langkahnya, bahkan hampir setengah berlari. Hingga sudah di dekat mereka berdua, Acok menundukkan kepala. "Maaf bang, kesiangan aku. Gak bisa bangun pagi." "Lah, kamu jangan banyak bohong. Sudah, ayo kita ke kota A. Di sana banyak anak jalanan sama anak telantar. Siapa tahu kita bisa bawa paling tidak 1 atau 2 lah," ucap Codet yang langsung memasuki mobil. Mobil pun melaju dengan sangat kencang. Acok yang sebagai sopirnya serta Codet dan Gondrong ada di belakang. Kursi depan sengaja dibiarkan kosong untuk korban yang naik lalu di bagian belakang lagi.
Terdapat senjata tajam yang paling berkesan adalah sebuah gunting dengan ukuran cukup besar. Bukan gunting yang biasa dipakai untuk rumput taman, namun terlihat lebih besar lagi, yang sanggup memotong leher anak-anak hanya dengan sekali gunting. Nah, kenapa kamu muntah? Pelan-pelan minum kopinya, ucap Bang Acok yang menegurku. Perutku waktu itu seketika mual mendengarnya ketika leher bisa putus hanya dengan sekali gunting. Bisa dibayangkan betapa tajamnya gunting itu, dan pastinya darah berceceran di mana-mana, dan aku juga merasa prihatin dengan anak-anak kecil yang udah main di jalanan. Bukannya apa sih, kalau udah bisa ngebela diri sih enak. Namun apa jadinya jika tidak bisa apa-apa dan ditawarin uang sama orang misterius dia malah ikut? Gak bisa kubayangkan sih pada masa itu. Lanjut apa enggak nih ceritanya, Lop? Lanjut bang, aku gak apa-apa kok. Sesampainya di kota yang hendak dituju, terlihat sangat ramai. Namun tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi dihadang oleh sejumlah preman. Kota yang mereka tuju memang pada masa itu sudah terkenal dengan haus darah. Tikam menikam sudah lumrah terjadi, bahkan menurut cerita yang beredar, akibat ada orang yang menabrak anjing ataupun hewan peliharaan lainnya, orang yang menabrak tadi bisa aja mati di tempat dihabisi oleh pemilik hewan tersebut. Slogan preman yang terkenal dulu ketika ada pendatang masuk ke kota itu adalah, air sungai sedang pasang atau surut. Jangan keliru ketika menjawab. Sebenarnya inilah cara mereka menilai apakah pendatang itu seorang pemberani atau tidak. Ketika pendatang mengatakan air sedang pasang, itu berarti seorang pendatang ini tinggi ilmu dan berani menantang para preman tersebut. Maka tanpa basa-basi pendatang itu pun diajar hingga mati. Lalu mayatnya diberi pemberat dan dilemparkan ke sungai. Dan sebaliknya, jika menjawab air sedang surut, maka berarti pendatang itu tidak kuat atau tidak sanggup melawan preman itu, dan akan mempersilahkan pendatang itu masuk tapi dengan satu syarat, harus membayar pajak, paling tidak 10.000. Dulu 10.000 sudah cukup banyak ya. Setiba mobil yang dikendari Acok, Codet, dan Gondrong dihalangi preman, Acok pun berhenti, namun kaca mobil tidak dibukanya. Bagaimana ini bang? Tanya Acok memandang ke belakang. Tanpa mengatakan apa-apa, Codet dan Gondrong pun turun dari mobil. Kuhajar kalian, aku mau lewat kenapa dihadang? Kalian belum kenal siapa aku, teriak Codet dengan suara garang. Lantas para preman itu tertawa dengan keras sekeras-kerasnya. Lalu salah satu preman tadi yang memegang kayu baroti mengatakan, sifat jagoan di kampung jangan dibawa ke kota, nanti pulang hanya tinggal nama. Lalu tiba-tiba hantaman keras mendarah di wajah salah satu preman tersebut dan tersungkur hingga mengenai temannya. Seketika mereka terdiam. Mana? Panggil bos kalian, biar aku hajar sekalian, ucap Codet yang mulai emosi. Gondrong terlihat masih santai di samping Codet. Tiba-tiba seorang dengan perawakan yang hampir sama dengan Codet menghampiri mereka. Awas, minggir dulu, ucap orang itu sambil menghampiri mereka. Tiba-tiba orang itu menghampiri Codet lalu bersalaman dan memeluknya. Codet rupanya, apa kabar? Lama tidak ketemu ini, ucap orang tadi yang ternyata bos dari para preman tersebut. Baiklah Wan, hahaha, maklum, kawan ini sibuk nyari duit, hahaha, sama siapa kamu kesini? Codet hanya menunjuk Gondrong. Lah, sama sahabat yang lama ternyata, apa kabar? Ucap Iwan sambil berjabat tangan dengan Gondrong. Hampir aja tidak baik gara-gara anak buah kamu itu, ucap Gondrong sambil tertawa. Lalu Iwan melihat para preman di belakang mereka. Mereka itu memang suka cari penyakit. Sudahlah, maafkan saja anak buahku itu, ucap Iwan. Anak mana lagi nih yang mau kalian tikam sampai harus datang ke sini lagi? Ucap Iwan menanyakan kepada mereka berdua. Iwan sangat mengenal Codet dan Gondrong. Merekalah pembunuh bayaran yang sering digunakan orang untuk menghabisi orang lain. Hahaha, tidak ada siapa-siapa Wan. Mau cari kepala anak-anak aja aku kesini. Iwan hanya tertawa mendengar itu. Iwan sudah mengerti maksud dari mereka berdua. Jangan lupa Det, Gon, kalau udah cair bagi-bagi ke kawan ini. Selalu kawan. Aku butuh paling tidak 4 kepala ini. Mau tidak kau bantu mencarikan? Ucap Codet. Iwan pun setuju. Codet dan Gondrong pun kembali masuk ke mobil. Stop Cok, teriak Codet sambil menepuk pundak Acok.
Mereka berhenti tepat sebelum lampu merah. Terlihat mobil banyak berhenti juga karena macet. Lalu di pinggiran jalan banyak anak-anak mengamen sambil mengetuk pintu mobil. "Ada apa bang? Sekarang kamu turun. Ini uang. Ajak anak itu makan dan apa yang dia mau kamu belikan. Ajak paling tidak 2 orang. Yang bisa dibodohi saja biar lebih mudah," ucap Codet sambil memberikan beberapa lembaran uang 100 yang dia dapat dari ketua proyek sebagai modal. Acok pun meneguk liurnya. Dia tak yakin apakah dia bisa mempengaruhi anak-anak itu. Karena paksaan dari Codet, mau tidak mau Acok turun dari mobil. Sebelum dia turun, dia memarkirkan mobilnya di tempat yang strategis. Pintu mobil pun dibuka. Acok mulai melangkah mendekati anak yang sedang mengamen itu. Acok pun mendekati 2 orang anak kecil berumur sekitar 7 tahun dengan mengenakan baju yang terlihat lebih besar. "Adik, pandai bernyanyi. Coba nyanyikan satu lagi buat abang," ucap Acok kemudian duduk di trotoar jalanan. Awalnya anak itu malu-malu. Hanya bermodalkan gitar kecil, anak itu mulai bernyanyi. Apakah suaranya bagus? Tentu saja tidak. Namun Acok seolah menikmati agar anak itu merasa nyaman dengannya. Setelah selesai menyanyikan, Acok pun menepuk tangan mengapresiasi anak tadi. "Kelihatannya pas bernyanyi tadi kalian terlihat lesu. Apa kalian sudah makan?" ucap Acok sambil melihat anak itu bergantian. Serentak anak itu menjawab, "Belum bang." "Lah dari pagi tidak makan bang. Ini makanya turun ke jalan mau cari makan bang," tambah salah satu anak itu. "Oke lah kalau begitu ikut abang aja, kita makan di rumah makan Padang," ucap Acok mengajak kedua anak itu. Senang bukan main, anak itu langsung kegirangan mengikuti langkah Acok. Memang dulu itu kalau udah makan di rumah makan Padang pasti kesannya mewah. Karena dulu itu biasanya rakyat menengah ke bawah itu hanya makan di warung-warung gitu. Udah itu kalau makan di warung ya lauknya paling mahal juga ayam. Dan masakannya hanya 2 macam. Kalau nggak ayam goreng, ya ayam gulai. Singkat cerita, Acok pun sudah sampai di rumah makan Padang tersebut. "Bang, hidangan saja lauk-lauk yang enak untuk 2 anak itu bang," ucap Acok kepada pemilik rumah makan tersebut. Meskipun Acok bukan orang Padang, namun dia sedikit bisa berbahasa Padang. Karena Acok pernah diajarkan, jika mau beli apa-apa sama orang Padang, cobalah untuk berbahasa Padang pasti akan lebih murah. Terhidanglah beberapa lauk yang kelihatannya nikmat, rendang daging hingga kepiting saus Padang pun terlihat. Sehingga Acok merasa lapar dan ikut makan. 2 anak tadi terlihat begitu lahap makan. Hingga beberapa kali nambah nasi pun mereka masih lahap makannya. Melihat mereka yang begitu lahap makan, Acok jadi merasa kasihan dengan mereka. Namun demi uang, Acok terpaksa mengorbankan mereka. Tak lama mereka pun selesai makan. Terlihat wajah mereka begitu puas menyantap hidangan itu. Acok pun menuju meja kasir untuk membayar semuanya. "Itu berapa semuanya bang?" ucap Acok. "Udah gak usah banyak-banyak lah bang, 60.000 saja. Sesama orang kita ini tidak perlu mahal-mahal," ucap pemilik rumah makan tersebut. Acok pun membayarnya dan kemudian dia pergi lagi bersama 2 anak itu. "Udah kenyang?" tanya Acok kepada 2 anak itu. Mereka tidak menjawab namun hanya mengangguk. "Mau abang antarkan pulang gak? Abang jadi kasihan melihat kalian pulang jalan kaki," ucap Acok. "Abang aja jalan, mau pakai apa abang antar kami?" "Yuklah ikut naik mobil abang." Acok pun membawa mereka ke tempat di mana dia tadi memarkirkan mobilnya. Sesampainya di sana, Acok membukakan pintu mobil sebelah depan. "Nah, masuklah dek." Mereka berdua pun masuk. Kemudian Acok masuk juga ke pintu mobil sebelahnya. "Nah, om berdua itu kawan abang," ucap Acok sambil menunjuk Codet dan Gondrong. "Kamu lama sekali Cok, sampai tertidur aku di dalam mobil," gerutu si Codet. "Ya maklumlah bang, namanya juga secara halus. Jadi perlahanlah mengajak mereka bang," ucap Acok. 2 anak tadi hanya diam. Mereka tidak mengerti maksud dari percakapan Acok dan Codet tersebut. Hari pun mulai gelap. "Rumah adik di mana?" tanya Acok kepada 2 anak itu. "Kami tinggal di jalan B, masuk ke lorong itu bang," ucap anak itu. "Wah, jauh juga tuh dek. Tidur dululah, kalau udah sampai nanti abang bangunkan," ucap Acok yang menipu 2 anak itu.
Malangnya mereka berdua pun percaya dan mencoba untuk terlelap, karena memang langit sudah gelap. Bukannya membawa ke tempat tujuan, Acok justru membawa mereka ke tempat yang sangat jauh terpencil. Seperti pedesaan gitu, namun masih banyak hutan belukar di tepian jalan. Setelah dirasa cukup jauh dari pemukiman, Codet pun menepuk pundak Acok. "Dadah Cok, stop di sini." Sangat gelap. Kiri kanan masih terlihat semak belukar dengan jalan tanah kuning yang tandus. Codet pun menyuruh Gondrong mengambil peralatan, karung goni dan gunting besar. Kemudian, mulut dua anak tadi dengan cepat Gondrong dan Codet menutupnya menggunakan lakban hitam hingga menutup ke hidung. Karena kaget, mereka pun terbangun, namun dengan kondisi mulut dilakban, hingga tidak bisa berteriak. Setelah itu, kedua tangan mereka pun diikat juga. Meski coba untuk meronta, namun apa daya, tenaga mereka tidak sanggup melawan 3 orang dewasa. Karena hidung dan mulut mereka tertutup sehingga tidak bisa bernafas, perlahan mereka mulai lemas dan pingsan. "Cepat kau angkut bocah itu bawa ke semak," ucap Codet memerintahkan Acok. Acok pun segera keluar dari mobil dan menggotong salah satu anak itu. Memasuki semak yang hanya bermodalkan senter yang tidak terlalu terang, kemudian 2 anak tadi itu dibaringkan berjejer dengan kondisi mulut yang masih dilakban. Dengan mata kepala sendiri, Acok melihat Codet menggunting kepala mereka hingga putus. Tangan Acok terlihat gemetar memegang senter tersebut. Kemudian kepala mereka tadi dimasukkan Gondrong ke dalam karung goni yang telah disediakan. Terlihat darah menetes di karung tersebut. Melihat itu, kini rasa takut mulai menyelimuti Acok. Tubuhnya dari tadi tidak hentinya bergetar. Dosa, dosa, apakah ini dosa? Batin Acok yang terus saja meronta. "Woi, jangan bengong aja, bantu masukkan mayatnya ke karung," ucap Codet yang sedikit berteriak. Seketika, Acok pun tersadar dari lamunannya. Demi apapun, Acok benar-benar terpaksa melakukan hal ini. Setelah semua selesai, mereka pun kembali menggotong mayat 2 anak tadi. Namun kali ini kepala mereka telah terpisah. Gondrong dan Acok menggotong tubuhnya sementara Codet membawa kepala mereka. "Mau kita kuburkan di mana ini, Bang?" "Kubur? Kita lempar ke sungai lah. Masukkan batu ke dalam karung itu biar nggak nimbul." Dek. Lagi-lagi batin Acok tersentak mendengarnya. Rum, rum. Tepat pukul 2 malam, mobil berhenti di jembatan A yang dibawanya mengalir sungai. Karena kondisi malam itu sangat sepi, mereka dengan mudah membuang mayat itu tanpa sepengetahuan orang lain. Syur! Suara air ketika mayat itu dilemparkan. "Ternyata lelah juga bekerja seperti ini ya, Bang," ucap Acok dengan nafas yang masih terengah. "Haha, kita baru mendapatkan 2 dan masih ada 2 kepala lagi yang harus dicari. Itu masih mending cuma 4 kepala. Dulu waktu pembangunan jembatan yang sekarang kita pijak ini, itu menggunakan 10 kepala," ucap Codet sambil mengetuk besi penghalang jembatan dengan tangannya. 10 kepala? Gumam Acok di dalam hati, dan lagi-lagi dia menengguk liurnya. Lama mereka terdiam, sambil merasakan angin malam. Lalu mereka pergi setelah dirasa angin malam mulai menusuk ke tulang. Malam itu Acok sama sekali tidak bisa tidur, hingga ke pagi hari. Codet dan Gondrong tertidur di belakang. Hingga matahari pagi pun mulai datang, Codet pun terbangun. "Lah, pagi ya? Kita ke kampung Sid. Di sana ada sekolah yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman," ucap Codet yang masih setengah sadar dalam tidurnya. Tanpa mengatakan apa-apa, Acok langsung memutar mobilnya dan mengarah ke kampung yang dikatakan Codet tadi. Benar saja, ada sebuah perkampungan yang rumahnya tidak begitu banyak. Lalu beberapa kilometer terlihat ada sebuah sekolahan. "Berhenti di sini aja, Cok. Anak dari sekolahan itu belum pulang," ucap Codet sambil menyuruh Acok menepikan mobilnya sedikit memasuki semak belukar. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi. Biasanya anak sekolah pulang pada pukul 10 pagi. Mereka pun menunggu di dalam mobil. Codet yang merasa bosan lantas menyuruh Acok mengambil papan catur yang diletakkan di belakang mobil. Acok pun melangkah keluar dan menuju bagian belakang mobil. Benar saja, ada papan catur di sana dan di sebelahnya terletak sebuah peti yang berdarah.
Ya, itu adalah tempat di mana kepala dua anak malam itu disimpan. Acok pun cepat-cepat mengambil papan catur itu, lalu dia kembali ke dalam mobil. Codet dan Gondrong pun bermain catur di kursi belakang mobil itu dan Acok hanya melihat dari kursi depan. Selalu ada gelak tawa di setiap bidak catur dimakan. Setidaknya itu bisa sedikit meregangkan otak Acok agar terbiasa dengan pekerjaan ini. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Terlihat beberapa anak sudah mulai pulang berjalan kaki. Beberapa anak ada yang berjalan beriringan, namun tak jarang ada anak yang berjalan sendirian tertinggal dengan rombongan temannya. Anak-anak yang seperti itulah yang mereka incar. Kini bukan lagi Acok yang menculik anak itu, namun Codet dan Gondronglah yang turun tangan. Codet dan Gondrong tidak suka berlama-lama seperti yang dilakukan Acok sebelumnya. Mereka berdua pun mengambil sapu tangan lalu diusapkannya obat bius di sapu tangan tersebut. Ketika melihat dua anak sedang berjalan dengan jarak yang lumayan jauh antara dua anak tersebut, dengan sigap Codet menutup mulut anak itu dan yang satunya ditangani oleh si Gondrong. Apalah daya jika kemampuan seorang anak kecil dibanding dengan dua lelaki perkasa itu. Mereka pun mengangkat mereka ke mobil dan mobil pun melesat dengan cepat meninggalkan tempat itu. Rokok Bang Acok pun dimatikan. Terlihat beberapa banyak putung rokok berserakan di lantai. Cerita selanjutnya tidak perlu abang kasih tahu pun kamu sudah tahu kan seperti apa nasib anak itu tadi, ucap Bang Acok sambil memutungkan rokoknya. Bang Acok ada benarnya. Dia tahu jika aku tidak kuat mendengarnya, apalagi ketika kepala anak-anak itu dipenggal menggunakan gunting besar yang diceritakan Bang Acok tadi. Lantas, bagaimana bisa penculik yang dilakukan oleh kelompok abang pada waktu itu tidak ketahuan pemerintah? Tanyaku yang penasaran. Karena tidak mungkin kan rasanya kejahatan seperti itu tidak diselidiki. Dengan bijak, Bang Acok hanya menjawab, semua dikendalikan dengan uang. Hah? Karena uang, mulut bisa tertutup. Karena uang, telinga bisa tuli. Dan karena uang, mata bisa buta. Ucap Bang Acok yang waktu itu sedikit berteriak. Ya, aku gak terima dong. Kalau semua dikendalikan dengan uang, lantas apa gunanya orang sekolah tinggi jika uang yang menjadi penentunya? Sia-sia dong ngasah otak selama ini. Ya, definisinya gak gitu bang. Menurut saya, semua itu tidak dikendalikan dengan uang. Semua itu dikendalikan dengan otak. Pintar otak, uang bisa datang. Tapi banyak uang, otak belum tentu pintar. Mohon maaf nih bang, contohnya aja bos proyek abang pada masa itu. Seharusnya dia berpikir menggunakan otak untuk membangun bagaimana caranya jembatan itu bisa kokoh. Bukan dengan mudah numbalin kepala bang. Itulah alasan kenapa penjajah waktu itu menunjuk kepala dengan maksud agar kita berpikir. Semua teori tentang tumbal kepala itu salah bang. Tugasku yang membuat Bang Acok sedikit terdiam. Lalu Bang Acok tersenyum dan menepuk tangannya. Ada benarnya juga kamu nak. Tapi entah kenapa setiap jembatan yang dikasih tumbal pasti tahan lama. Coba saja kamu lihat jembatan C. Yang dulu kata Bang Codet itu ada 10 tumbal kepala. Terus jembatan D yang waktu itu 4 tumbal kepala dan masih banyak lagi nak. Di pulau kita ini setiap proyek jembatan besar pasti menggunakan tumbal kepala. Sudah lama abang bekerja seperti ini. Dan entah sekarang apakah masih menggunakan cara itu atau tidak. Abang pun kurang tahu sebab sudah hampir 10 tahun abang meninggalkan pekerjaan itu. Pungkas Bang Acok. Abang ada rasa kasihan gak saat menculik anak-anak itu bang? Tiba-tiba air mata Bang Acok menetes. Hah? Nangis? Ada apa dengan orang ini? Batinku yang melihat kejadian itu. Lalu seketika air mata dengan mata yang berkaca-kaca itu diusapnya dengan cepat menggunakan kain baju lengannya. Sampai sekarang loh, abang masih menyesali itu semua. Pengenlah abang itu ketemu dengan orang tua anak-anak itu untuk minta maaf. Tapi mau bagaimana lagi? Orang tuanya aja abang gak tahu. Ucap Bang Acok dengan mata yang masih berkaca. Di balik tampangnya yang sadis, namun hatinya masih lembut. Itulah yang kunilai dari seorang Bang Acok. Dari cerita Bang Acok itu, aku bisa menyimpulkan kenapa pada masa itu penculikan itu jarang terungkap. Yang pertama, minimnya informasi karena pada masa itu Android belum ada. Tidak seperti sekarang yang bahkan membunuh kucing aja bisa dipenjarakan. Yang kedua, kasus tidak pernah diusut tuntas. Dikarenakan pelapor tidak mempunyai banyak uang. Benar, seperti kata Bang Acok tadi,
Jika ada uang, semua bisa aman. Itulah alasan kenapa kelompok Bang Acok pada masa itu menculik anak-anak jalanan dan anak-anak kampung yang bisa dikatakan tergolong, mohon maaf, miskin. Tanpa terasa malam itu menemani Bang Acok bercerita, jam pun sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Itulah alasan aku bisa pulang karena mau sahur. Cerita ini kudapat waktu itu kan lagi bulan puasa. Langsung aja ya kan, aku pamit. Ya udah kalau gitu bang, saya mau pamit pulang mau sahur bang. Kasihan orang tua nungguin di rumah, ucapku sambil berdiri dari kursi kayu panjang itu. Iya ya Lob, baliklah sana. Rumahmu di mana? Mau abang antar sekalian gak? Ucapnya sambil berdiri juga meraguh saku seolah mencari kunci motornya. Gak usah bang, nyusahin abang pula nanti. Saya bisa sendiri kok bang. Ucapku beralasan. Ya padahal aku takut aja kalau abang itu nganterin. Takut kepalaku juga yang ditebas. Haha, canda tebas. Oh iya bang, itu berapa biaya motorku tadi? Gak usah bayarlah Lob, bawa aja. Lah, gratis. Makasih ya bang, ucapku yang tersenyum kepada beliau. Iya, abang juga makasih udah mau menemani malam ini. Ucapnya membalas senyumku tadi. Ya udah langsung aja aku gas motor menuju rumah. Sampai rumah benar aja, ibuku nungguin depan pintu karena khawatir. Ya hampir setengah jam juga sih ibu marah-marah karena telat pulang. Aku cuma jawab ban motorku tadi bocor. Udah itu langsung diam. Karena tahu sifat ibu kalau dijawab dia makin lama ngomelnya. Itulah seorang ibu. Sedewasa apapun, sebesar apapun kamu, di matanya kamu tetaplah anak kecil baginya. Semenjak hari itu, aku sering mampir ke tempat Bang Acok. Ya, cuman sekedar main catur ataupun servis motor. Kadang suka nggak enak juga servis motor di situ. Selalu aja digratisinnya. Padahal emang itu yang aku suka. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir cerita dari kisah misteri yang berjudul Tumbal Kepala untuk Jembatan. Dan di sini Michan cuma mau ngasih tahu ya gengs, kutipan dari cerita barusan. Tidak semuanya bisa dikendalikan dengan uang. Semua itu dikendalikan dengan otak. Otak pintar, uang bisa datang. Tapi banyak uang, otak belum tentu pintar. Oke gengs? Akhir kata, Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.